Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan buat lu sih. Eh, Kan gua biasanya ada orang ketiga. yuk masuk. Se. Kayaknya aku biasanya pembukaan kayak gitu terus nggak ada yang ketok-ketok gitu loh. Iya, ini kok lain ya? Iya, agak lain gitu Agak loh. lain, tapi bukan podcast agak lain juga. Iya, bukan agak lain juga. Cuman aneh aja gitu. Biasanya aku podcast pembukaan kayak habis itu aku perkenalan diri, kok baru mau ngucap kenalin saya Joe, tapi tiba-tiba kok ada ketukan pintu gitu. Aneh cuy. Ketukan pintunya di rumah Pak RT. Iya. Apa jangan-jangan collab ini? Sebentar, ini bukan collab. Ini Bukan sebenarnya collab ya. ini adalah inti dari dua podcast tadi, ya kan? Jadi, Bukan hubungan intim kan? bukan. Bukan. Oke. Tapi ini adalah podcast pura-pura kritis. Oke, menarik sih. Yang penting jangan pura-pura horor aja gitu. Nah, pura-pura apa ya? Ya. Tapi ini kamu mau dipanggil apa nih? Aku Joe aja seperti, seperti ini di ya. PSH ya. Tapi jangan dipanggil Pak RT kalau di sini. Oke. Kita panggilnya aja Eko aja. Eko Ju. Eko Jo. Ya, Eko aku Jo. dipanggil Jo tuh emang karena aku orangnya yang paling, aku tuh orang muda yang sangat-sangat Gen Z banget gitu. Telek. Iya, biar kelihatan muda, selalu tampil muda. Enggak juga sih. Tapi gini. Jadi podcast pura-pura kritis ini harus ada openingnya. Oke. Bersama saya Eko, selamat datang di podcast pura-pura kritis. Ya. Bersama saya Jo, selamat datang di mana ya? Tanda tanya kan. Bingung kalian nanti. Tapi gini, podcast pura-pura kritis kemarin terakhir kapan ya, Mas Bro ya? Kita terakhir kapan ya? Bulan Kayaknya udah satu periode Megawati menjabat deh. enggak juga dong. Oh, enggak ya. Tapi kalau nggak salah kita tuh terakhir di bulan sebelum puasa itu ya. Oke, oh iya sih. Enggak ya. Nah, ya. kebetulan Mas Jo ini kalau di podcast pura-pura kritis dia masih sering ngisi Iya, ngisi. dengan nama samaran yang berbagai macam. Iya. Ada Ari, ada siapa, Zudin, ada siapa gitu kan. Nah, sekarang pakai nama Jo gitu kan. Ini kayaknya udah hak paten sih. Hak paten, Ya, betul. aku bakal pakai nama ini terus ya. Jo. Jadi Nama panggung ya. ya nama panggung Jo. Nama panggungnya Jo. Selain keren, mudah diingat gitu. Udah diingat. Dan Jo, ngomiso ya. irit gitu. Buat orang-orang yang ngomongnya irit kayak Jo, dua kata aja cukup gitu. Kalau Ari itu udah 3 kata itu udah 2 vokal tuh udah capek. Paling enak aku dong. Kalau Apa? dipanggil di mana-mana. Ko. Pak RT. Tak kira dari Mas Eka jadi ko. Ya itu juga iya sih, kadang-kadang kan kok panggilan kan kayak gitu. Tapi at least gini, pura-pura kritis ini sebenarnya akhirnya punya 2 segmen sendiri. Yang satu adalah Rumah Pak RT, terus yang satunya ada podcast Sarjana Horor yang ada di Mas Jo ini sendiri, Mas sama Jo. Mas siapa satunya? Bobby. Mas Bobby. Bocah biadab. Bocah babi. Bocah babi. Nah, tapi ini dari situ sebenarnya kita sudah lama nggak mainan podcast pura-pura kritis. Iya, Karena satu dan lain hal lah ya, kita masih fokus di persiapan gempa Megatrus. mengguncang. Berarti ini kita Megatrusnya ini. Megatron gitu. Megatron. Megatron. Terus Optimus Prime-nya siapa? Adalah. Cari aja sendiri nanti. Yo, tapi gini Mas Jo. Sejak podcast pura-pura kritis dulu sempat vakum kan, dirimu juga akhirnya wisuda tuh. Iya. Nah, berbarengan dengan itu terus berjalannya waktu sampai sekarang kamu kerja. Sekarang ini kan kamu kerja. Iya. Tapi sebelum itu Mas Jo itu sempat jadi salah satu Job seeker. job seeker. Sebelum berbarengan dengan job seeker kan
dirimu juga ada di pura-pura kritis, pura-pura kritis juga. Nah ini kalau kalian mau tahu pura-pura kritis yang banyak sekali ada postingan-postingan nggak cetoh itu, nggak jelas itu yang buat adalah Mas Jo ini sendiri. Jadi Mas Jo ini salah satu desainer isu di podcast pura-pura kritis yang akhirnya cantumkan di situ. Nah, ya kalau kalian lihat terus jelek dibatin aja, jangan diungkapkan ya. Ya dipisui wae, Jo. Dibatin gitu. Jo, elek tenan. Bagus atau jeleknya dibatin aja. Tapi gini, aku mau tahu, kamu kan selama periode kowe lulus bulan apa? Aku lali aku. Aku yudisium April akhir sih. April akhir berarti wisuda bulan Juni bukan? Mei. Mei ya. Yeah. Maybe yes, maybe no. Mei. maybe. Nah, tapi ini yang unik adalah selama kamu mencari itu kan kamu dulu sempat galau. Nah, jadi di base camp pura-pura kritis dia sempat galau dulu tuh. Galau, bro. Galau banget. Nah, itu ngopo? Iki galaumu ngopo? Akhirnya dia tuh sempat bilang gini sama aku. Mas, ternyata aku lebih merindukan suasana skripsi daripada nyari kerja kayak gini. Ya, gue loh. Aku mau tahu itu perasaanmu tuh waktu itu gimana itu. Gini cuy. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Dan bagaimana saya melihat dunia gitu. Ya, kalau mungkin teman-teman ada yang relate bisa didengarkan sih. Siapa tahu menjadi semangat dan motivasi buat kalian ya. Yoi. Jadi menurut aku pribadi kehidupan setelah wisuda itu salah satu kehidupan yang sangat krusial yang akan menentukan masa depan kita gitu. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Itu nanti aku bahas belakangan. Nah, aku mungkin akan menjawab dulu. Kenapa aku lebih merindukan kehidupan kuliah atau mungkin aku lebih milih ngerjain skripsi daripada aku harus cari kerja. Padahal kamu pada saat skripsi kamu pengennya segera lulus. Iya, tapi ketika udah lulus pengen balik ke skripsi aja nggak apa-apa gitu. Tapi itu relate sama beberapa teman-teman yang kemarin jadi mahasiswaku KKN. Yeah. Pada saat mau KKN, wah berat. Setelah pulang dari KKN pengen balik lagi. Gitu. Itu sama sebenarnya kurang lebih fase. Oh gitu, fase itu ke ini ya. Oke. Terus. Nah, kenapa aku pengen balik ke skripsi? Karena pertama skripsi itu mudah. Kalau kalian bilang skripsi itu susah, berarti kalian yang goblok. Ya enggak. Sorry ya. Ya karena aku ekonomi jadi skripsiku mudah aja gitu. Ya karena emang mudah, tapi iya, semua skripsi itu sebenarnya mudah. Ya, aku cuman melindungi diriku sendiri nih. Bukan goblok. Tolol. Males. Lebih ke males sih kalau skripsi enggak selesai. Kamu kan ekonomi ya? Kamu ekonomi. Berapa lama skripsimu? Aku ngerjain skripsi Desember akhir. April udah yudisium, berarti aku sidang Februari ya. Aku sidangnya Maret. Kamu sidangnya Maret berarti Februari kamu selesai. Enggak, aku sidangnya April awal April. Iya, awal April berarti kamu Februari itu kamu sudah mau selesai itu. Maret aku baru selesai, Mas. Februari masih setengah jalan. Iya, setengah jalan tapi kan sudah mau selesai kan. Iya sih. Sudah masuk bab 3 bab 4 ya itu ya. Oh, udah. Nah, oke, terus. Nah, kenapa aku bilang kehidupan ketika skripsi sama kerja itu aku lebih milih skripsi karena pertama ketika kita skripsi itu kita tahu arah tujuan kita gitu. Oh iya, betul. Karena ada suatu goals yang harus kita selesaikan, yaitu mencari skripsi dan tujuan atau step by stepnya itu terlihat, bisa kita lihat. Jadi kita nggak meraba-raba, nggak ngawang gitu. Iya, bukan progres sih, kayak ya apa yang akan kita lakukan ke depannya tuh kita nggak perlu meraba-raba kayak udah ada stepnya, nanti selesai bab 1 ya, tinggal nanti lanjut ke bab 2 selesai bab 3 dan seterusnya gitu. Ada tahapan yang harus dilewati. Ya intinya kayak kita udah tau lah ketika setelah ini kita harus ngapain buat bisa nyelesain skripsi untuk mencapai goals itu. Nah, cuman kenapa aku bilang kalau setelah lulus ini lebih berat. Ya setiap orang pasti punya mimpi ya kan. Ya aku tahu, aku pun juga sebenarnya punya mimpi. Cuman belum kunci. Ya, belum kelaksana aja. Ya, terus intinya kayak bagaimana aku harus mencapai mimpi itu. Mimpiku. Sedangkan tapi
step yang harus ku lalui Lewat, itu ya. aku bingung ya mau harus lewat mana dulu. Oh. Ya kan, kalau Iya, skripsi iya. itu kan kayak kita bangun pagi, kita udah jelas harus ngerjain apa. Tapi kalau ketika nyari kerja, kita bangun pagi buka email yang isinya thank you, terus terima kasih atas antusias, itu suatu email yang akan sangat. Jadi ketika kita melamar pekerjaan, ada teks email masuk terus awalnya ada kata-kata thank you, itu salah satu hal yang paling mengerikan lah. Notifikasi yang paling nggak pengen aku terima. Cuy. Padahal notifikasi yang awal-awal kamu terima pada saat ada dosen bimbingan bilang, Mas, hari ini bimbingan, itu kan kamu udah deg-degan ya? Ya deg-degan. Kalau ini isinya kayak email isinya Hopeless. thank you, terima kasih, itu kayak email anjir lah. Anjir lah. Kayak ternyata nggak berhasil lagi. Jadi ya mungkin buat kalian yang belum kerja ya, yang mungkin masih jadi job seeker, mungkin bisa kalian amati lah typing yang perusahaan yang nolak kalian itu ya, yang katanya nggak butuh kalian itu. Itu mesti awalnya tulisannya thank you. Nah, nanti bisa dibaca. Iya. Thank you for apa ya? Ini terima kasih udah berantusias, terima kasih udah mengikuti program rekrutmen kami. Ah, itu Seperti kamu berapa kali ikut kayak gitu? Maksudnya berapa kali daftar? Kalau aku yang ku data ya, sejauh ini aku udah sampai 200-an lebih aku daftar di perusahaan. 200-an lebih. Ya mungkin 250 sih aku daftar. 250-an. Ya. Yang keterima 1. Ya iyalah. Ya kali. Loh enggak dong, di pura-pura kritis kan masih. Iya, maksudnya kalau misalnya aku di lamaran ke 100 keterima ya aku berarti cuma 100 lamaran gitu. Ternyata aku harus butuh 250 lamaran buat bisa keterima kerja, cuy. Oh, enak melamar kerja apa melamar salon? Ya, gimana ya? Ya gimana ya? Pusing lu. Tapi ketika setelah kita lulus itu, nah itu memang pikiran kita, emosi kita tuh benar-benar dicampur aduk gitu. Kita benar-benar bimbang, nggak ada yang mengarahkan jalan. Beda kalau pas skripsian, kita masih ada dosen pembimbing yang bisa kita anut, teman-teman kita yang masih bisa buat ngajarin kita. Cuman kalau pas sudah kerja, kembali ke urusan masing-masing, individu masing-masing. Kalau aku mau membebankan sama orang tua juga, ya ngapain wong yang nantinya kerja juga saya kan. Kalau orang tua kan mungkin cuman yang punya privilege buat masukin ya nanti kamu mau enggak buat di sini, kebetulan ada kenalan bapak atau ibu nih. Nah, itu kan mungkin suatu tawaran privilege. Nah, cuman kebetulan emang aku enggak punya privilege itu. Ini mau dibawa kemana nih arahnya nih? Ya aku ya itu ini mau kemana nih? Diriku lebih ke aku cuma mau yang ke emosional. Oh gitu. Aku nggak mau bahas privilege itu dah hak orang masing-masing, cuy. Suatu saat aku langsung diem nih. Iki harus bahas nanti ki bocah iki. Enggak, mungkin aku mau disclaimer aja ya. Mungkin kalian pasti akan ada suatu saat kalian iri dengan privilege pencapaian orang. Ya, pencapaian orang menggunakan privilege-nya itu iya. tadi. Ya, tapi suatu saat kalian juga akan sadar bahwasanya ya itu emang hak yang mereka dapatkan karena ya itu tadi orang tua mereka gitu. Suatu saat kalian akan mengerti ketika kalian punya anak gitu. Apa yang kita punya, apa yang kita pasti kita kerahkan buat anak. Iya. Nah, buat yang nggak punya privilege ya sebenarnya kalian juga punya privilege, kalian harus lebih bekerja keras aja gitu. Nah, betul. Iya. Tapi ini juga aku kan punya pengalaman juga. Maksudnya kan aku dulu waktu aku di salah satu pusat penelitian ya. Iya. Kan aku masih kuliah tuh. Waktu itu masih kuliah juga, masih ini juga kebetulan aku punya potensi. Nah, punya potensi itu yang akhirnya dimanfaatkan sama pusat penelitian ini. Jadi aku untuk ada di untuk ada di posisimu, Jo, itu nggak terjadi di aku. Karena sebelum aku bekerja, sebelum lulus kuliah, aku sudah punya sudah punya tempat dulu gitu loh, sudah punya rumah dulu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku ya kalau aku untuk teman-teman yang sekarang
tugas akhir, kuliah, apapun itu ininya, lebih baik kalian membuat potensi. Kalau enggak sebelum kalian selesai kuliah deh, kalian menurut saranku harus mulai melihat bahwa di luar sana itu mencari kerja itu susah gitu loh. Mungkin lebih gini sih, aku gampangannya bahasanya buatlah privilege untuk dirimu sendiri. Betul. Buatlah Gitu. privilege untuk dirimu sendiri. Itu. Karena itu penting kan, bener Penting kan? itu. Penting serius. banget. Aku pun juga sedikit menyesal. Iya, karena kan dulu akhirnya kan kita agak telat juga itu ya waktu itu ya. Ya. Maksudnya Om Jo aja agak telat juga untuk memulai karirnya dari situ. Sedangkan kalau aku dulu seorang aku IPK juga nggak terlalu tinggi waktu itu, tapi ada privilege lain yang dimana aku belum lulus tapi sudah dipakai ini dipakai tak perhalus lagi ya. Maksudnya dipakai kemampuanku di pusat studi itu gitu loh. Jadi sampai sekarang juga privilege-nya aku kenal dengan beberapa dosen, dengan beberapa ini, dan etika dosen itu selalu ku jaga gitu loh maksudnya. Nah gitu sih kalau aku. Jadi kalau kamu nggak punya privilege di orang tua ya kamu harus pakai privilege lain kan gitu. Privilege-nya itu yang bentuk adalah diri sendiri. Kalau Om Jo piye? Kalau yang jadi gini Om Jo, kalau aku mau mau menggarisbawahi, kamu berarti kemarin pada saat skripsi kan bukannya kamu juga jualan itu? Iya, aku jualan diri. Enggak lah. Ya, dimicet. Ya intinya aku ketika skripsi ya emang aku nyambi jualan. Ya itu kan salah satu incomeku. Cuman ya tetap aku pengen menjadi pekerja. Aku pengen kerja dulu, merasakan pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang tetap lah, ya kan. Ya walaupun emang setelah dirasakan kalau bisa emang wirausaha itu emang paling bagus itu. Tapi kan kamu harus nyemplung di situ dulu. Iya, emang aku harus bekerja dulu. Dan ya itu tadi, mungkin aku akan sedikit sharing bagaimana sih apa yang bakal dirasakan ketika kita memang udah susah payah. Yang pertama ya itu tadi aku merasakan setelah kuliah itu aku benar-benar bingung aku harus seperti apa gitu. Aku harus melakukan apa? Aku harus bagaimana untuk mendapatkan suatu hal yang nantinya aku impikan. Aku harus kerja apa sih yang tepat buat diriku sendiri? Ya kan? Karena kamu belum punya planning ke situ kan? Udah, cuman gimana ya? Setelah aku mencari pekerjaan, ternyata sebenarnya pekerjaan itu spesifik banget gitu. Spesifik banget ke enggak, maksudnya kayak marketing ya. Kayak marketing aja kayak kan. Kamu sekarang ini. Ya, marketing aja kan. Dari marketing aja divisinya udah sendiri-sendiri gitu loh. Mikirnya dulu kayak marketing ya wes marketing tok gitu. Di jalan, di ini gitu kan. Ternyata kan marketing kan di dalamnya ada marketing business development, terus sales, terus marketing. Ya, marketing dan sales itu juga beda, bukan satu hal yang sama gitu. Cuman kadang emang ya aku dulu ngertinya marketing sama sales itu sama, ternyata beda. Nanti kalian cari tahu sendirilah. Yang belum tahu nanti bisa cari tahu sendiri biar kalian juga belajar gitu. Aku nggak mau ngasih ilmu gratis ya. Enggak, tapi pengalaman hidup gratis kan ya ini ya, intinya kalau buat hal seperti itu nanti kalian bisa pelajari sendiri. Cuman itu tadi itu suatu kebingungan juga. Terus yang kedua aku kayak apakah aku terlalu memasang file apa ya namanya, kayak aku tuh harus ini target. Kamu punya target sih lebih. Apakah aku terlalu memasang standar yang terlalu tinggi sehingga aku belum cepat-cepat dapat kerjaan gitu. Iya. Dan itu yang terjadi di banyak orang sebenarnya. Iya, makanya ya memang standarisasi itu ya memang penting, cuman pasti juga bakal capek juga ketika ternyata ngejar standarnya kita tuh ternyata nggak dapat gitu. Iya. Ya kayak mungkin aku dulu pengen berusaha lah, aku pengen MT pokoknya program management MT. Ya, MT management trainer. Ternyata dari standarisasi itu malah menjadi lubang sendiri buat diriku gitu loh. Nah, itu kan salah satu bumerang juga. Ternyata nggak semua hal yang harus kita capai itu
akan berbuah baik juga gitu loh Mas. Ya. Dan itu kayak menyerang psikologiku juga, kayak aku sempat hopeless. Aku bisa dapat kerja enggak sih? Aku ini sebenarnya layak buat bekerja enggak sih? Ya, itu jawaban yang sebenarnya banyak orang yang akan ada temui di sana. Tapi ya itu tadi, kita harus kembali ke laptop di awal. Iya. Hanya bisa melihatmu dari jauh, hanya bisa menatapmu dari jauh, hanya bisa melihatmu dari jauh, hanya bisa menatapmu dari jauh, dari melihatmu dari jauh, dari jauh.